Dewan juri yang terhormat, serta ustadz dan ustadzah, dan teman-teman semua di rumah, semoga kita dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Keke dari SD Mutu Surabaya. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Saya di sini akan berkisah Nabi Nuh. Nabi Nuh adalah nabi dari cucu Nabi Idris. Nabi Nuh mempunyai pengikut. Pengikutnya menyembah berhala atau patung. Patung-patung itu mempunyai nama yang dianggap hebat, yang bisa melindungi mereka serta menentukan nasibnya. Ada 5 nama patung yang dianggap paling besar. Inilah asal mulanya manusia menyembah patung dan berhala. Semua itu ulah iblis untuk menyesatkan manusia agar tidak menyembah Allah dan masuk neraka bersama mereka. Nabi Nuh tetap mendoakan umatnya agar tidak menyembah berhala dan patung itu. Nabi Nuh adalah orang yang cerdas, hatinya mulia, rendah hati, dan soleh. Fisiknya kuat, terbukti usianya 1000 tahun. Beliau taat pada Allah SWT. Nabi Nuh selalu mengajak pengikutnya untuk berbuat baik. Nabi Nuh takut pengikutnya kena azab Allah SWT dan selalu tekun datang untuk mengajar pengikutnya berulang-ulang siang dan malam. Nabi Nuh mendatangi rumah-rumah mereka agar mau mengikuti ajaran Nabi Nuh selama 950 tahun. Tapi sedikit sekali yang mengikuti Nabi Nuh, sekitar 80 orang. Pengikut Nabi Nuh golongan orang miskin dan pekerja kasar. Kaumnya tidak mau mengikuti ajaran Nabi Nuh. Mereka angkuh dan sombong, jika diajari malah telinganya ditutup. Ketika Nabi Nuh mendakwahi mereka, mereka malah menantang Nabi Nuh untuk mendatangkan azab yang diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berkata, "Nuh, datangkan saja azab bagi kami. Jika kau benar, kami yakin tidak ada azab bagi kami, karena kelakuan kami kau hanya berdusta." Nabi Nuh mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang pembangkangan pengikutnya yang keterlaluan. Pengikut Nabi hanya 80 orang dan tidak akan bertambah selebihnya. Tidak akan beriman karena mereka sudah sangat sesat. Tuhan, musnahkan seluruh orang yang durhaka dari muka bumi dan membuat kerusakan dan melahirkan anak-anak yang durhaka. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintah Nabi Nuh untuk membuat kapal yang besar. Pada masa itu, ilmu perkapalan belum berkembang dengan baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan ilmu perkapalan kepada Nabi Nuh. Ejekan kaum Nabi Nuh semakin menjadi-jadi melihat pembuatan kapal terasa aneh karena jauh dari laut. Lihatlah, terbukti Nabi Nuh itu gila, membuat kapal ya untuk berlayar di hutan. Nabi Nuh tetap bersabar bersama pengikutnya, membuat kapal sampai selesai. Inilah kapal besar pertama dibuat oleh manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan binatang-binatang sepasang-pasang, jantan dan betina. Semua diangkut ke dalam kapal bersama orang-orang beriman. Semua keluarga Nabi Nuh diangkut ke dalam kapal kecuali istri dan anaknya, yang tidak mau masuk ke dalam kapal beserta orang-orang yang durhaka. Kemudian langit menjadi gelap, angin bertiup kencang, hujan turun sangat lebat, dan petir menyambar dari dalam tanah, memancarkan air dengan deras. Dapur-dapur rumah mereka juga memancarkan
air sehingga tenggelamkan rumah, pohon-pohon, dan tentu saja orang yang di luar rumah semua tenggelam. Kan'an bilang, "Tidak ayah, aku akan memanjat bukit yang tinggi. Aku pasti akan selamat." Nabi Nuh bertasbih memohon ampun dan berdoa tidak henti-hentinya bersama orang beriman. Setelah beberapa hari, Allah memerintah bumi untuk menelan banjir itu. Hujan berhenti. Air pun masuk ke dalam tanah, kapal pun berlabuh ke daratan. Orang beriman keluar dari kapal dan bertasbih syukur tiada terkira. Mereka mulai hidup baru tanpa gangguan orang kafir yang sudah tenggelam dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kesesatan mereka. Kisah Nabi Nuh memberikan pelajaran kita bahwa tidak boleh durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang durhaka kepadanya, maka azab Allah akan datang. Cukup sekian cerita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.